Halo teman-teman, selamat malam semua. BBRI siap. Nanti kita bahas seperti biasa teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti saya akan coba jawab sebanyak mungkin ya pertanyaan dari teman-teman, baik itu fundamental atau technical. Halo. Well, basically market kita lumayan volatile ya, seminggu 2 minggu, berarti udah hampir 2 mingguan terakhir teman-teman. Jadi market kalau hari ini tadi koreksinya memang lebih dalam, tapi kan menjelang penutupan tadi agak membaik ya. Membaiknya karena apa? Karena brandnya kan rebound dari merah 5%, tutupan kan langsung positif ya teman-teman. Basically market kita hari ini ada beberapa sentimen ya. Asing masih melanjutkan net sell, tapi kalau kita lihat net sell-nya ini kan agak berkurang ya, nggak nyampe 1T, ya masih lumayan gede lah. BRI, Telkom, BCA, basically itu yang membuat market kita koreksi teman-teman. Apakah ini adanya karena kekhawatiran konflik antara Iran dan Israel meluas, terus jadinya market Indonesia sell off? Sebenarnya bukan karena itu ya. Market kita sell off ini lebih karena, kalau teman-teman mungkin ngikutin ya dari satu mingguan terakhir, market kita ini kan outflow-nya lumayan. Sedangkan untuk regional market Asia lainnya seperti Shanghai dan Hang Seng itu kan justru menguatnya signifikan. Kayak kemarin, berarti sekarang hari apa sih? Sekarang hari Rabu, pas hari Senin, kayak Shanghai itu kan menguatnya sampai 8% teman-teman. Hang Seng hari ini menguat 6%. Minggu lalu juga terus menguat ya, Shanghai dan Hang Seng. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah dengar atau udah baca juga, basically di China itu government-nya akan memberikan stimulus. Stimulusnya seperti apa? Banyak hal. Salah satunya itu adalah BLT, bantuan langsung tunai. Terus mereka itu juga menurunkan bunga KPR mereka ya, dan juga di sistem perbankan mereka itu reserve requirement atau cadangan ya, duit yang harus dicadangkan di perbankan itu dikurangin. Berarti tandanya mereka ini siap untuk menggelontorkan atau memberikan pinjaman ke masyarakat dan suku bunganya diturunin untuk memulihkan roda ekonomi teman-teman. Basically biar ekonominya ini jalan, orang-orang ini biar lebih spending, dikasih funding yang murah, keringanan-keringanan, even dikasih bantuan langsung tunai. Nah, ini yang membuat market Shanghai dan Hang Seng itu menguat signifikan semingguan lebih ya, seminggu terakhir. Dan market kita jadinya outflow. Kenapa market kita outflow? Karena sebelumnya pas market kita inflow itu karena kan ada outflow dari Amerika Serikat masuknya ke emerging market. Salah satunya emerging market yang menarik itu adalah Indonesia dibandingkan emerging market lainnya. Nah, kalau sekarang emerging market lainnya seperti Shanghai, seperti Cina, ini jauh lebih menarik dibandingkan Indonesia karena dengan sentimen stimulus itu. Nah, kalau waktu itu kan Indonesia sebagai emerging market menarik karena perbedaan suku bunganya kita kan masih lebar ya antara kita dan juga Amerika Serikat. Makanya outflow dari Amerika Serikat, inflow ke kita, rupiah kita menguat, big caps kita, blue chips kita naik. Tapi setelah China ini berencana memberikan stimulus, outflow dari Indonesia, inflow-nya ke China. Nah, apakah ini akan terus terjadi, terus berjalan? Menurut saya enggak, karena nanti narasinya sooner or later pasti akan kembali ke interest rate cut teman-teman. Dan juga nanti kan ada pemerintahan baru, kita ini tinggal sebulan lagi, dan juga nanti kan kebijakan-kebijakan dari pemerintahan baru seperti apa itu juga yang akan cukup menentukan. Tapi at the meantime ya, mungkin kalau teman-teman yang udah punya akun di Trimegah Sekuritas itu di situ di apps kita saya selalu bilang ya, bahwa yang diuntungkan adalah harga komoditas teman-teman. Kenapa harga komoditas? Kalau teman-teman ingat bahwa China itu mostly kan industrialnya ya, mau itu metal-metalan, semua produksinya di sana ya, even pengguna batu bara terbesar itu juga China dan India teman-teman. Jadi kalau ekonominya China ini membaik, pasti ya konsumsi untuk komoditas mereka, kegiatan ekonominya, kegiatan pabrikannya itu kan pasti akan meningkat ya, baik itu industrialnya maupun ya dari batu baranya juga teman-teman.
Nah, kalau industrialsnya kayak metal-metalan berarti itu kan positif untuk komoditas nikel, komoditas even timah, dan juga mungkin turunannya yaitu coking coal. Coking coal kalau teman-teman tahu ADMR itu beda dengan batu baranya yang di Adaro. Ya, ADMR itu coking coal yang dipakai untuk memproduksi baja, teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat ADMR itu kan semingguan terakhir itu udah naik banyak, kita udah hit TP ya. Ini saya akan mulai liatin teman-teman. Ini ADMR. Nah, ini ADMR kalau teman-teman lihat. Ini kan semingguan itu dia udah naik. Nih. Ini sejak pas China itu mengumumkan stimulus, terus dia naik lumayan kencang dari 1200, 1300-an sampai 1500. Ini udah hit TP kita. Terus metal-metalan yang lain ya. Ini salah satunya MDKA, ini kan juga sama timelinenya pas semingguan itu menguat ya, teman-teman. Ini kan sebelumnya MDKA itu dia sebenarnya sebelumnya itu dia bergeraknya kan sideways. Nah, nih. Kan sebelumnya dia bergeraknya sideways. Sebenarnya masih sideways, cuman dia dekat area support ini kan mantul. Dan kebetulan pas mantulnya ini karena ada sentimen dari stimulus China nih, jadi ekonominya membaik, positif buat harga komoditas. Dia rebound dan kena resisten kita nih, teman-teman. Ya, terus kalau kita lihat hari ini, misalnya hari ini kan komoditas minyak itu rebound kencang ya. Nih, kalau teman-teman lihat, ini harga komoditas minyak. Ini kan komoditas minyak sebelumnya ini kan downtrend, mau coba break nggak bisa, coba break nggak bisa, coba break nggak bisa. Kali ini akhirnya break dan mencapai MA50. Ini kan MA50 juga jadi resisten nih. Kalau ini bisa break, dan menurut saya mungkin untuk short term bisa break ya, karena kan konflik yang terjadi antara Iran dan Israel itu kan pasti akan membuat minyak ini terbang, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat kemarin pas hari Selasa minyaknya naik 3,5%, hari ini naik 1,6%. Ya mungkin bisa sampai ya, ini kalau resisten nextnya di EMA 100-nya kan di kisaran 78, teman-teman. Ini yang membuat hari ini saham-saham komoditas oil and gas pada terbang ya. Kalau teman-teman lihat tadi atau mungkin teman-teman yang udah punya aplikasi Trima Plus, di situ kita ada mention ya, pagi-pagi kita ada update sedikit untuk beritanya juga ya. Tadi kita kan juga bilang nih, basically ini salah satu fiturnya market highlight, kita langsung info, teman-teman dapat notifikasi. Medco ini salah satu yang kita call juga. Yang kayak Elsa ini kita udah lakukan profit taking, teman-teman. Ya, kita coba lihat ya Elsa. Nah, Elsa ini salah satu oil and gas juga yang pergerakannya menarik. Basically ini kan udah kena resisten terdekatnya nih. Ya, jadi kalau kayak gini, kalau teman-teman lihat ini kan resisten terdekatnya. Di sini kempes dan sini terus agak kempes. Ya basically kalau dia udah menyentuh sini ya teman-teman jaga trailing stop aja. Apakah dia berhasil lanjut? Kalau berhasil lanjut, ya ini di hold aja. Kalau ternyata kempes, ya kan udah pasang trailing stop. Medco tadi yang kita mention ini juga sama ya. Ini basically kan sideways juga, terus dia ini tadi berhasil break. Cuman Medco ini waktu itu kan kita nge-call-nya adalah Elsa duluan pas masih sideways, jadi kita pilih satu lah. Tapi basically kurang lebih sama Elsa dan Medco ini pergerakannya. Ya ini kan juga sama, ini kan kena resistennya nih. Kalau Elsa tadi kan udah break, tapi kalau ini sekarang lagi di resistance. Kalau ini nggak berhasil break, ya mungkin ada kempes lagi. Karena kalau teman-teman mungkin notice juga, saham oil and gas ini kadang sehari naik, sehari turun ya. Tapi basically kalau dari harga minyaknya sih masih positif, teman-teman, untuk oil and gas. Terus kalau saham-saham yang lain, kalau ada teman-teman ada pertanyaan saham, silahkan ya, nanti kita akan bahas seperti biasa. Bumi cukup volatile ya tadi. Tins, metal belum kita bahas, kita akan bahas habis ini. Bumi cukup volatile, jadi kan dia menguatnya lumayan kencang nih selama hampir 2 bulan terakhir ya. Karena sentimen kan market ini berspekulasi bahwa royalti batubara ini mungkin bisa turun soon ya. Tapi
apakah akan benar royalti batubara turun dalam waktu dekat, ya kita nggak tahu teman-teman. Tapi kalau dari chartnya ini kan sebenarnya masih bergerak uptrend. Jadi kalau kayak misalnya tadi ini ada pullback ke arah 125 128 itu bisa lakukan entry teman-teman. Itu untuk bumi. Terus tadi ada yang nanya BRMS, kita jawab sekalian ya sepaket. Kalau BRMS tinggal dijaga trailing stopnya sih. Ini kan resisten di dekat-dekat sini. Jadi kena resisten terkempes ya. Kalau yang udah punya di hold aja, jaga trailing stop selama nggak kempes-kempes amat, ya di hold ya. Terus tadi ada yang nanya Tins, oh iya Tins belum kita bahas. Tins. Ini juga sama ya, komoditasan metal-metalan. Kalau metal-metalan itu karena sentimen dari stimulusnya China. Kalau oil and gas ya karena konflik. Basically komoditasan ini masih menarik. Ya, kalau dari Adaro selain AAI-nya rencana mau IPO, nanti itu juga ya sentimen royalti batubara. Jadi komoditas ini semuanya lagi ada sentimen positif, teman-teman. Jadi kalau udah punya ya hold aja. Kalau yang mau beli kayak bumi lagi pullback itu bisa entry lagi. Tins basically juga sama. Ini kan udah kena resistance. Kalau dia nggak berhasil break, ya yang penting di seginian teman-teman udah mulai jaga trailing stopnya. Kita lihat dia bisa break apa kempes nih. Itu untuk Tins. Ya Bro Abdul, Pani kita akan jawab. Kita selesaiin dulu yang komoditas-komoditasan nih. Selain Tins tadi ada yang nanya Adaro. Adaro basically juga masih uptrend ya. Adaro ini salah satu yang menurut saya teman-teman harus hold. Atau kalau belum punya, kalau lagi pullback ini teman-teman bisa buy. Kenapa? Karena the only way, satu-satunya cara biar teman-teman nanti bisa dapat IPO-nya AAI ya, yang akan di spin off dari Adaro, business call-nya, thermal call-nya, itu adalah dengan membeli Adaro. Well, teman-teman bisa ikut IPO-nya nanti AAI, tapi very very unlikely dan kecil banget, seupil lah bisa dapat, karena memang yang dilempar ke publiknya itu yang lewat di IPO-nya itu kecil. The only way buat teman-teman bisa dapat adalah ya beli Adaro, terus nanti itu dapat rights-nya itu yang di-convert menjadi AAI, teman-teman. Dan juga nanti kan akan ada dapat dividen. Nah, basically Adaro ini masih menarik. Sentimen dari IPO, sentimen dari mungkin royalti batubara yang akan turun soon. Ya, dalam waktu dekat mungkin atau beberapa bulan ke depan, ya kita tunggu. Tapi menarik nih. Ini kan sebenarnya masih uptrend. Ya, ini kalau teman-teman lihat uptrendnya cakep banget di sini, mantul. Nah, kalau ada pullback ke dekat sini ya lakukan entry lagi untuk Adaro. Menurut saya nggak ada masalah lah Adaro. Gas nggak menarik ini, nggak menarik. Stop lossnya di 1380 teman-teman buat pegas. Kurang menarik sih kalau menurut saya. Oke, kita jawab dulu Pani. Ini Bro Abdul, Pani sama mirip lah sama Adaro, masih uptrend ya. Jadi kalau ada pullback, better sih kalau ada pullback bisa ke dekat-dekat sini sih, sikat lagi 10.500 sampai 11.200. Pani ini ceritanya juga masih panjang ya, pengembangannya kan juga masih panjang. Mungkin nanti ada rencana-rencana lain, ekspansi lainnya tahun depan, and masih panjang lah story-nya. Jadi Pani saya saranin bisa masuk ke saham yang buy and hold, teman-teman, karena fundamentally still very attractive lah. Itu untuk Pani. Secara teknikalnya juga menarik, masih uptrend, nggak patah ya kan. Jadi kalau ada pullback masuk aja. Kalau teman-teman mau trading pendek di Pani, itu mungkin misalnya teman-teman pakai time frame kecil,
ini bisa. Nah, ini pakai time frame yang 1 jam. Tapi secara overall pullback ke area sini beli aja. Oh, Toba. Ini juga oke lah ini kalau pullback. Ya, kalau ada pullback oke lah. Sama ini juga masih uptrend teman-teman. Buat ini Toba. Sebelum kita bahas yang lain, kita bahas grup Barito dulu ya, sepaket semua brand yang menjadi pahlawan indeks. Kalau brandnya hari ini masih minus 5%, mungkin indeksnya minusnya bisa hampir 2% teman-teman. Tapi karena brandnya ternyata menjadi pahlawan, rebound, indeks kita kempesnya membaik ya. Padahal kan Big Banks-nya lagi koreksi. Tinggal 1% indeks koreksinya. Basically kalau dari sisi teknikalnya brand, ini swingnya kita jaga agak lebaran ya teman-teman. Kenapa? Karena brand belakangan ini swingnya lumayan ngeri-ngeri sedap. Basically ini low-nya kan di sini. Dia sebenarnya di sini berhasil ngebentuk higher low, higher low, terus di sini kan. Terus ya akhirnya di sini pas jebol di sini, tapi ini kan dia rebound di dekat area supportnya ini sebenarnya teman-teman. Jadi brand ini meskipun dramanya banyak, dia nggak masuk FTSE. Well, kalau ada yang bilang, oh mungkin nanti MSCI bisa masuk di bulan November, unlikely lah. FTSE aja dia masih belum bisa masuk. Jadi game plan-nya mungkin gameplaynya untuk brand tahun ini bukan di index inclusion, tapi kita harus mungkin itu nunggu sampai tahun depan. Tapi at least kalau kita lihat secara teknikalnya dia masih menarik kan, dekat area support ini mantul, dan ini kan ada gap nih di sini. Ini ada gap di dekat-dekat 8.000 ya. Kalau dekat-dekat sini dari 6.800 6.900 ke gapnya di 8.000 sampai bukan 8.000 ini sebenarnya. Nah, ini kan ternyata gapnya gede, 8.000 sampai 8.800. Jadi lumayan swingannya teman-teman. Main swing-swing gede brand ini. Di dekat-dekat area sini ya teman-teman lakukan entry lagi. Brand BRPT, kalau BRPT ini yang sebenarnya dia ada low di sini sih. Ya kalau BRPT kurang menarik. Cuan ini cuan ya. Nah, ini cuan juga masih lumayan. Ini kan dia ada area supportnya di sini. Kalau di dekat-dekat sini dia berhasil mantul, kita bisa mainin ke ya kayak resisten terdekatnya even di 9.000 dan 10.700. Ini pakai trading view. Tadi apa lagi? Petro Blue. PTRO PTRO ini buat main swing kecil-kecil juga masih menarik ya teman-teman. Swingnya lumayan. Tadi kalau koreksi ke dekat MA20 nya ini teman-teman bisa lakukan entry lagi. Tadi kan agak koreksi terus dia agak rebound ya. Di dekat 13 ribuan itu entry, previous high-nya di 15.200. Medco udah kita bahas tadi, basically sideways kena resistance raja. Ini juga sama, masih sideways teman-teman. Apakah bisa berhasil break or not? Ya kita coba tunggu. Ini kan sebenarnya kelihatan nih dari MA-nya kan semuanya sideways. MA-nya flat di sini. Kalau dia berhasil break, cuman udah kita bahas, barusan kita bahas. Ini kalau bisa lanjut menguat ya targetnya di 14.95. Breeze.
Berisnya juga lumayan teman-teman ya. Dia kan lagi pullback nih. Ya. Menguat. Lagi pullback. Pullback ke sini. Ini teman-teman bisa lakukan entry. Basically sekarang ya belakangan ini market saham-sahamnya yang lagi menguat itu kan nggak banyak ya. Itu aja saham-sahamnya. Mau itu kayak PANI, PTRO, metal-metalan, ya kita bisa fokus di saham-saham itu aja dulu teman-teman. MBMA ini juga waktu itu sempat menguat tapi terus kempes di dekat area sini, buy. Target paling dekat ini resistennya di 665. Ini resisten di dekat sini, buy. MBMA. AHAB. Oh, ini hidup. Ya. Ini kan sekarang dia lagi bergerak. Ini kan sebenarnya MA-nya kelihatan nih, dia lagi bergerak dekat MA-nya kan. Kalau ini bisa bertahan, ya mungkin dia akan satu di sini. Teman-teman bisa lakukan entry dekat-dekat sini nih. 105, 111 ya. Ini area entry-nya untuk AHAB. Resistennya di 14. KKGI. Ini call yang agak kurang oke teknikalnya. Tapi kita lihat ya, ini kan sekarang lagi, ini waktu itu di dekat MA 100-nya mantul. Jadi kalau bisa mantul atau bertahan di atas ini sebenarnya masih menarik juga, masih oke. BBNI. Ya, BBNI ini kita mulai bahas blue chips. Kita bahas big banks ya. BNI ini sebenarnya kan ada grab nih dekat sini ya. Dia lagi koreksi. Jadi kita lihat dekat-dekat 5175 ini kalau bisa berhasil mantul yang menarik. Kalau enggak berarti apa? Nah, kalau ini rebound nggak kuat terus jebol, ya berarti kan membentuk head and shoulders. Penentuannya di sini nih, dia bisa mantul apa enggak dekat-dekat 5175. MA gue pakai 20, 50, 100 karena kalau 200 tuh terlalu panjang. Jadi mungkin ya kalau mau cari yang buy and hold ya 200 itu bisa, tapi 20, 50, 100 kalau yang buat trading. Apa tadi BNI, BRI. Basically big banks ini agak mirip ya, dia banyak gap-gap ya, kecil-kecil teman-teman. Ya. Ini sebenarnya area buy-nya kita agak turunin waktu itu, supportnya juga kita turunin ya ke dekat 4.500-an. Jadi di sini ini area buy dekat-dekat sini. Kalau ini jebol ya kita lakukan buy on weakness. Kita nggak usah terlalu agresif dulu di big banks karena volume-nya masih kencang teman-teman. BMRI kalau BMRI ini sebenarnya ini kan kenapa di sini? Karena ini ada gap juga kan dari situ. Nah ini juga mirip-mirip nih. Ini semuanya berpotensi membentuk apa? Sebenarnya kalau ini rebound terus ini jebol, ya mungkin bisa di-spare sampai sini. Kalau dari sini nggak bisa mantul ya, karena berpotensi ngebentuk head and shoulders. Bisa. BCA basically masih uptrend ya teman-teman. Ini BCA ini big banks yang paling bertahan lah dibandingin BRI, Mandiri, BNI. Satu lagi yang menarik, yang menurut saya ini menarik buat besok. Salah satu, nggak jadi. Saya kira rebound tadi. Nah, ini salah satu yang oke nih. Dia dekat EMA-nya mantul. Overall juga masih uptrend. Nah, dekat-dekat sini 28, 29 itu bisa melakukan buy. Teman-teman. Terus yang menarik lagi kita lihat
Sahamnya sebenarnya karena yang banyak pergerakan saham juga itu aja. Ini kalau teman-teman lihat ini saham-saham yang kita call yang masih bisa beli. Brand, BNI, Telkom, Buy on Weakness, LSIP. Oh tadi ada yang nanya LSIP. Nah LSIP ini udah dekat-dekat resisten nih, ya di 1065. Kalau 1065-nya dia dekat-dekat sini nggak bisa break, ya udah mulai pasang trailing stop sebenarnya. Ya, jadi tadi yang menarik Arto itu masih menarik, PTRO bisa lakukan buy on weakness, SRTG sampai lupa, Saratoga ini ya kalau lagi pullback nih. Nah ini sebenarnya better kita lakukan buy on weakness dekat-dekat sini, di dekat-dekat buy on weakness-nya. Di dekat-dekat 23, 24 itu lakukan buy on weakness untuk Saratoga. Oke, ya basically itu ya teman-teman untuk update marketnya malam hari ini. Kalau yang ketinggalan bisa cek di Instagram Trimika Sekuritas. Untuk rekomendasi saham semua itu ada di dalam aplikasi kita ya. Di dalam Trima Plus itu ada Trima Pix dan juga Trima Ideas. Ini untuk update marketnya dan juga ada podcast dan lain-lain. Oke, thank you teman-teman semua.